Jadi kalau dokter saat ini merasa gundah gulana, saya khawatir dan saya curiga. Dokter tidak pernah mengalami Tuhan, hanya sekedar rutinitas dalam beribadah. Itu sebabnya kita nggak merasakan sesuatu. Tetapi kalau kita libatkan Tuhan, Roh Kudus, saya percaya Yohanes berkata kalau kau minta rohnya kepada dia, dia akan memberikan kepada. Yohanes 3:16 percakapan Tuhan Yesus dengan seorang pemimpin agama Yahudi yang namanya Nikodemus. Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Rohmu harus dilahirkan kembali. Kita lahir sebagai orang Kristen bukan jaminan bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Tidak, itu tidak otomatis. Ada respon yang harus kita buat sendiri. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudaraku yang mencari Dia. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, ya, saya akan menyampaikan pesan yang ketiga buat Pak Dokter ya. Sebagaimana janji saya kemarin, banyak sekali firman Tuhan yang meyakinkan kepada kita dan bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan yang benar ada di dalam Yesus Kristus. Yesus berbicara kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara, bahwa kamu harus melihat dari buahnya. Kebenaran itu dilihat dari buahnya. Mungkin ada orang yang datang berkata kepada kita, oh kamu ini, kamu salah, kamu. Tetapi lihat seperti apa yang ditunjukkan, yang dihasilkan dari orang tersebut. Yesus datang ke dalam dunia ini, kita tahu bahwa Yesus yang bisa menghidupkan orang yang telah tiada. Kemudian hanya Dia yang naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Tidak ada yang lain. Dan semua yang disampaikan oleh Yesus adalah kebenaran. Kasih itu mengkonfirmasi nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama yang telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya, sebelum digenapi di dalam perjanjian baru. Kebenaran itu mesti diperhatikan, saudara ya. Itu seperti sebuah cerita film itu bersambung. Ya. Tahu saudara bahwa ketika Allah memberikan hukum kepada Musa, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Elohimmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kemudian Yesus datang menggenapi hukum Taurat, lalu Yesus mengajarkan kasihi Elohim, kasih kepada sesama manusia. Kita orang percaya tidak diajarkan untuk hanya mengasihi Tuhan lalu bisa membasmi, ya. Sudah paham? Ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengkonfirmasi kita. Bahkan ayat-ayat pendukung Alkitab yang mengatakan Yesus berkata bahwa kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Hanya Tuhanlah yang berkuasa di surga dan di bumi. Satu saat saya dikirimi pesan sementara aktif pesan chat saya dengan seorang yang mengaku ateis. Dia berkata bahwa kalau Yesus berkata, ada Yesus mengatakan akulah Tuhan, maka aku akan percaya. Karena katanya tidak pernah Yesus mengatakan demikian. Saudara, saya mau sampaikan bahwa pernah nggak anak daripada Bapak Presiden seperti siapa namanya yang gubernur ya, yang sekarang jadi wakil presiden, pernah nggak mengaku-ngaku bahwa saya ini anak presiden? Kita sudah tahu bahwa dia adalah anak presiden tanpa dia ngaku. Dari mana? Dari otoritas dia. Dia kan saudara, sama. Yesus melakukan segala sesuatunya dengan penuh mujizat, ya. Kita sudah bisa mengetahui sebenarnya bahwa Dia adalah Tuhan. Tidak perlu mungkin ada orang yang menuntut itu. Ada ayatnya sebenarnya, sudah ada. Ya. Bahkan di dalam Matius dikatakan bahwa kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saya tanya jawab dengan seorang ateis. Saya tanya kepada dia, menurut Bapak siapa yang berkuasa di Indonesia? Siapa 01-nya Indonesia? Bapak Presiden. Siapa yang berkuasa di dunia? Manusia? Enggak ada. Jadi masing-masing pemimpin berkuasa atas wilayahnya, atas negaranya sendiri. Lah, Yesus berkata, saudara, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia yang berkuasa. Firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin itu
Dia dan Bapa itu adalah satu, saudara. Dia sendiri. Tetapi orang-orang yang tidak mengerti tentang bagaimana hikmat pengertian tentang Alkitab itu tidak mengerti. Ya. Karena sekalipun dijelaskan secara yang sebenarnya, mereka tidak akan mengerti, apalagi perumpamaan, saudara. Ya kan? Yang sebenarnya saja, arti sebenarnya kadang-kadang tidak mengerti, apalagi perumpamaan. Itulah sebabnya Yesus berkata, orang yang mengerti yang disampaikan oleh Yesus, bahkan perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu diberikan kuasa, diberikan hikmat untuk mengerti rahasia kerajaan surga, saudara. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, saudara. Saya baca dari Indonesia Modern Bible. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Percaya sebagai apa, saudara? Percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita nggak percaya Yesus hanya sebagai sebatas jabatan tertinggi manusia, you tidak akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 jelas. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesuslah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Saat itu hidup saudara berpindah dari alam maut kepada kehidupan kekekalan. Kita nggak bisa melihat itu terjadi di dalam alam roh. Itu sebabnya iman Kristen, selain kita mengasihi Tuhan Elohim kita dengan akal budi, ada bagian-bagian yang harus kita percaya dengan iman. Kita diajarkan kita untuk beriman. Ada banyak orang yang membahas tentang cerita Nuh. Tapi tahukah saudara, kalau saudara hidup pada zaman Nuh, Nuh itu saya yakin dia di BULY. Kita sekarang enak menceritakan kisah itu. Tetapi Nuh pada saat itu, dia membuat bahtera di atas gunung yang tidak masuk logika. Tetapi dia percaya kepada janji Elohim yang berfirman kepada dia. Lah, kalau bukan Elohim berfirman kepada dia, kalau itu hantu, saudara, bagaimana dia yakin? Itulah sebabnya Nuh dicatat dalam Alkitab. Dia adalah orang yang beriman. Dan kita orang-orang percaya pun sama. Kita harus percaya dengan iman. Ada bagian-bagian yang kita harus percaya dengan iman. Yohanes 3:16 percakapan Tuhan Yesus dengan seorang pemimpin agama Yahudi yang namanya Nikodemus. Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Rohmu harus dilahirkan kembali. Kita lahir sebagai orang Kristen bukan jaminan bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Tidak, itu tidak otomatis. Ada respon yang harus kita buat sendiri. Jadi kalau dokter saat ini merasa gundah gulana, saya khawatir dan saya curiga. Dokter tidak pernah mengalami Tuhan, hanya sekedar rutinitas dalam beribadah. Itu sebabnya kita nggak merasakan sesuatu. Tetapi kalau kita libatkan Tuhan, Roh Kudus, saya percaya Yohanes berkata kalau kau minta rohnya kepada dia, dia akan memberikan kepadamu. Bagaimana caranya? Kalau saudara nggak tahu, saya akan mengajarkan tipsnya. Kemarin saya sudah menyampaikan di video, lakukan. Kalau butuh bimbingan pribadi, saya akan bimbing. Lewat telepon aja cukup. Kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Minta kuasa Roh Kudus bekerja. Dan saya yakin, pada saat dalam pujian penyembahan, Roh Kudus dinyatakan. Bangsa Israel mengalami kemenangan karena ada tabut Tuhan yang ada dalam kehidupan bangsa Israel, yang menyertai mereka. Itu sebabnya mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita harus dilahirkan kembali. Sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Yesus bukanlah hanya sebuah cerita. Roh Kudus bukan hanya sebuah cerita, tetapi kita ngalami, kita hadirkan dan kita rasakan respon hati kita. Saudara, kalau kita terkonek dengan internet, kita bisa mengeksplor apapun. Sama halnya ketika kita berhubungan pribadi dengan Tuhan, kita mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu, saudara, ada reaksi kadang-kadang. Mungkin air mata kita keluar, kita merasa sukacita, ada jamahan, beban kita kok terasa diangkat. Dan hanya Yesus yang sanggup memberikan jawaban itu. Maka pesan saya kepada dokter, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Keselamatan itu jelas hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya Yesuslah yang berkata kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kalau orang berkuasa di surga dan di bumi itu bukan manusia biasa, tapi Tuhan. Saudara, ketika satu saat muridnya berkata,
Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan. Ya saudara, katamu itu tepat. Artinya Yesus mengkonfirmasi bahwa dia adalah Tuhan. Jadi begitu banyak bukti yang menjelaskan dan memberikan konfirmasi kepada kita. Dan cukup bagi kita untuk mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu Tuhan. Ada ayat-ayat kok. Dan ada saksi-saksinya, murid-muridnya. Paulus, ya udah kita singkirkan Paulus kalau orang nggak percaya. Tetapi Yohanes dan Petrus yang memberikan kesaksian sendiri di depan mahkamah agama. Dalam Kisah 4 ayat 12. Mereka berkata bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Siapa yang ngomong itu, saudara? Petrus dan Yohanes bersaksi di depan mahkamah agama. Yang dia maksudkan adalah Yesus, bukan Allah. Tetapi Yesus yang mereka saksikan di depan mahkamah agama. Biar pesan ketiga ini ya, mengubahkan hati dokter dan mantapkan iman. Saya nggak tahu benar-benar sungguh-sungguh mau berpindah, lock out, atau hanya sebagai, saya nggak ngerti. Tetapi saya tergerak untuk menyampaikan ini, dan kebenaran itu perlu disampaikan. Ketika ada saudaramu menuju kepada jurang, lu harus tolong. Lu harus selamatkan. Itulah yang Tuhan taruh di hati saya. Terserah apapun kata orang tentang apa yang saya sampaikan. Saya tidak peduli, karena saya lebih peduli kata Tuhan Yesus menjadi bagian kita. Kita responi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.